Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Alifah dengan NPM 3116 dari Lombok K2. Saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Miratus Jasa Prima Tbk tahun 2023 dan 2024. Yang pertama, pendahuluan. Perusahaan ini didirikan tahun 1978 dengan nama PT Karwal Indonesia. Setelah beberapa kali diakuisisi dan berganti nama, tahun 2024 terjadi perubahan pengendali dan resmi berganti nama menjadi PT Miratus Jasa Prima Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penunjang transportasi, pergudangan, logistik, konstruksi maritim, dan konsultasi. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan global terkemuka dalam pengelolaan pelabuhan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Untuk kepemilikan saham dikuasai oleh PT Sarana Kelola Investa sebesar 80,19%, sedangkan 19,81% sisanya dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, kajian kinerja operasional. NOIC mengalami perbaikan dari minus 42,49 juta dolar menjadi minus 41 juta dolar, menunjukkan perusahaan masih mengalami defisit modal dan menghadapi resiko likuiditas jangka pendek. TOC berubah dari minus 32,47 juta dolar menjadi minus 32,81 juta dolar. Laba turun drastis dari 1,36 juta dolar menjadi 175.000 dolar, menunjukkan melemahnya kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasional inti. Dari analisis nilai tambah, MVA meningkat dari 527 miliar rupiah menjadi 1,83 triliun rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga saham dari Rp50 menjadi Rp2.230 per lembar. Kenaikan ini tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan kinerja perusahaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh spekulasi pasar. Sementara itu, EVA turun dari 4,93 juta dolar menjadi 3,78 juta dolar atau sekitar 23%. Dari sisi profitabilitas dan manajemen aset, hampir seluruh rasio mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan produktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin rendah. Dari sisi likuiditas, seluruh rasio nilainya jauh di bawah standar ideal 1, sehingga perusahaan dikategorikan sangat tidak likuid dan memiliki risiko kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada rasio nilai pasar, PE meningkat sangat tinggi dari 1,58 kali menjadi 1042 kali akibat penurunan EPS yang tajam. Kondisi menunjukkan harga saham overvalue. Pada rasio market to book juga menunjukkan nilai minus, menunjukkan bahwa meskipun harga saham meningkat tajam di pasar, fundamental perusahaan masih lemah karena defisiensi modal. Selanjutnya, analisis resiko dan biaya modal. Pertama, resiko operasional yang terlihat dari penurunan EBIT dari sekitar 1,74 juta dolar menjadi 225.000 dolar. Kedua, resiko likuiditas akibat lambatnya perputaran piutang dan kondisi modal kerja yang masih defisit. Ketiga, beta bernilai minus menunjukkan bahwa pergerakan harga saham lebih dipengaruhi oleh spekulasi dibandingkan kondisi fundamental perusahaan. Yang terakhir, perusahaan juga menghadapi risiko tidak sistematis seperti gangguan operasional bongkar muat, perubahan regulasi, serta proses transisi manajemen setelah pergantian pengendali. Lalu struktur modal. Struktur modal perusahaan menunjukkan kondisi kapital defisiensi. Rasio debt to capital mencapai 358% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang. Sesuai teori packing order, perusahaan sudah tidak memiliki sumber pendanaan internal yang memadai, sehingga harus bergantung pada pembiayaan eksternal atau utang. Selanjutnya, kebijakan dividen. Perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Keputusan ini disebabkan oleh kondisi ekuitas yang masih minus sebesar 32 juta dolar serta penurunan laba bersih yang sangat signifikan. Berdasarkan teori sinyal, keputusan ini memberikan sinyal negatif mengenai kondisi keuangan saat ini, namun dalam jangka panjang kebijakan tersebut dapat dianggap positif karena menunjukkan komitmen manajemen untuk menjaga kelangsungan usaha dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan terlebih dahulu. Terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Miratus Jasa Prima Tbk mengalami penurunan kinerja keuangan pada tahun 2024. Penurunan pendapatan dan laba menyebabkan profitabilitas menurun secara signifikan. Likuiditas perusahaan juga berada pada kondisi yang sangat lemah, terlihat dari current ratio yang jauh di bawah standar dan masih adanya defisiensi modal yang besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional bongkar muat, mempercepat penagihan piutang, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta melakukan restrukturisasi utang jangka pendek agar kondisi keuangan dapat membaik di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.